Kita tentunya tidak tahu bagaimana keadaan di masa yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Seringkali hal itu membawa kekhawatiran berlebih pada kehidupan seseorang. Tidak bisa dipungkiri, pergumulan dan permasalahan datang silih berganti menghampiri. Kekuatan dan keteguhan iman menjadi kunci pertahanan seorang untuk percaya. Iman yang teguh dan kuat melahirkan pengharapan, dan pengharapan itu memperkuat iman untuk menghasilkan perbuatan baik. Semua orang yang penuh pengharapan harus mempunyai iman sebagai dasarnya. Semua orang yang mempunyai iman tidak hanya berhenti di dalam iman, tetapi akan ada tindakan nyata, yaitu menjadi orang yang penuh pengharapan. Orang yang beriman berdiri di atas batu karang, orang yang berpengharapan memakai teleskop rohani melihat masa depan. Dengan demikian, iman tanpa pengharapan adalah seperti seseorang yang tidak memakai matanya, tidak melihat hari depan, dan tidak tahu mau kemana. Pengharapan tanpa iman adalah khayalan yang indah atau cita-cita yang besar. Tetapi akhirnya semua menjadi kosong karena tidak memiliki dasar. Dasar iman harus menjadi fondasi kita. Barulah kita dapat menegakkan pandangan ke tempat yang jauh di hari depan melalui teleskop rohani yang disebut pengharapan. Iman dan pengharapan, iman dasarnya, pengharapan prospeknya. Karena ada iman sebagai dasar, kita berani melihat ke depan. Kita memandang ke tempat yang jauh dengan suatu keberanian untuk menuju ke sana. Karena iman yang menjamin kita bukan omong kosong, bukan teori kosong, bukan hanya mimpi belaka. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, tidak pernah menelan kembali perkataannya, tidak pernah tidak melaksanakan kalimatnya berdasarkan kesetiaannya. Apa yang dijanjikan akan konkret menjadi fakta. Apa yang diberikan Tuhan akan menjadi jaminan yang pasti terjadi. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang akan menghidupi pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang akan percaya tanpa bersungut-sungut. Orang yang akan melangkah dengan bersyukur walau di jalan terjal, dan orang yang eling siapa dirinya. Selamat menghidupkan iman di dalam Kristus Tuhan. Ibadah Minggu Prapaskah kelima ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Angela Natalia Siregar dari Gereja Sahabat Indonesia. Marilah kita memulai dengan nyanyian pembuka dari NKB 4, bait 1 sampai dengan 3. Nyanyikanlah dengan syukur. Nyanyikanlah dengan syukur, angkat lagu yang merdu, serta bersorak-sorailah bagi Tuhan Allahmu, Sang Raja semesta. Masyhurkan terus, agungkanlah Tuhan Allah yang besar. Seluruh alam raya pun adalah ciptaannya dan miliknya tetap. Mari segera bersujudlah di hadapan tatanya. Dialah Sang Gembala baik yang menuntun umatnya sampai selamanya.
Terimalah votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Kita melangkah tanpa kepastian. Karena memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terkadang hal itu membawa kepada kekhawatiran yang besar. Tetapi sebagai seorang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki Allah yang menyertai. Mazmur 62 ayat 6 berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku." Iya, ketenangan tanpa gelisah, kekuatan dalam menjalani hari lepas hari yang terlihat tidak pasti itu harus dengan pengharapan. Karena dengan pengharapan kita punya kekuatan. Karena dengan pengharapan kita mampu berjalan sekalipun jalan itu terjal. Karena dengan pengharapan kita mampu bersyukur sekalipun permasalahan silih ganti berdatangan. Selamat menghidupi pengharapan di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini akan semakin memberikan kita terang dalam perjalanan di kehidupan ini. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam kehidupan kami sebagai seorang percaya, kami sering jatuh ke dalam godaan. Kami sering melakukan dosa dan kesalahan. Kami menyadari Tuhan bahwa itu semua membuat kehidupan kami menjadi tidak layak di hadapan. Ampunilah akan salah dan dosa yang kami perbuat, yang kami katakan maupun kami pikirkan. Kami manusia yang lemah Tuhan. Bimbing dan tuntun kami, sehingga kami mampu untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Ampunilah akan salah dan dosa kami, ajarlah kami untuk selalu melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami, Sang Pengampun kami berdoa dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan Mukhalisku. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, Kau yang hampir tenggelam, pandanglah padanya. Tuhan Yesus telah menang,
akan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya reda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-69, ayatnya yang ke-33 sampai dengan 34. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, Engkau Tuhan pengharapan yang kekal. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, sempurnakan karya hamba-hamba-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, bimbing kami agar jangan binasa. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, karuniakan kedamaian yang penuh. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di minggu pagi ini bersama dengan keluarga dan kerabat kami datang kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas segala hal yang Tuhan boleh anugerahkan dalam hidup kami. Di dalam rasa syukur itu, kami pun akan disegarkan oleh firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Biarkanlah firman ini menjadi terang bagi jalan kami, kekuatan baru dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah karena kami siap mendengar dan kami siap melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Bacaan pertama, Yehezkiel 37 ayat 1-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia,
dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada, dan daging tumbuh kepadanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka berfirman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bacaan kedua, Roma 8 ayat 6-11. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Umat, mari berdiri, mari menerima Injil Yesus Kristus yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-45. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya, Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau."
Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, satu saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyuglah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masygulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukalah, sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menghidupi pengharapan di dalam Kristus, itulah tema kita di pagi hari ini dalam Minggu Prapaskah yang kelima. Bapak Ibu, kita ini berharap hidup kita baik-baik saja, tenang, teduh. Namun pernahkah kita merasa ada di dalam titik terendah dalam kehidupan kita? Seakan-akan kita berada dalam derita tanpa akhir, terpuruk dan kita hancur sendirian. Seperti tanpa harapan, tanpa pedoman, tidak tahu mau melangkah kemana. Terlihatnya semua gelap tanpa terang. Namun di dalam ruang gelap itu kita justru bisa merenung lebih dalam sebenarnya. Bagaimana kita mau melihat sang terang itu dalam keadaan yang lebih benderang kalau kita tidak mau diletakkan pada titik yang paling gelap, paling kelam. Terang akan semakin terlihat benderang ketika terang itu ditempatkan pada tempat yang sangat gelap. Kita justru di dalam keadaan gelap itu, dalam keadaan kelam itu, kita diajak dan diajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Kita diajak untuk percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menolong kita dan hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita. Di dalam batas kerapuhan itulah, di dalam keadaan paling kelam itulah sebenarnya kita melihat bahwa kita ini hanya bisa berpegangan dan kita ini hanya bisa menunggu pertolongan dari Tuhan. Nah, itu letaknya pengharapan kita, Bapak Ibu. Kita diperlihatkan satu titik kehidupan yang sangat gelap untuk diajarkan
berpengharapan di dalam Tuhan. Untuk diajarkan menghidupi pengharapan itu, sehingga bukan hanya seperti ucapan kosong, bukan hanya seperti bualan yang indah di awang-awang, tetapi pengharapan itu nyata terjadi. Pada pembacaan leksionari kita hari ini, sebenarnya kita melihat keadaan rendah, titik terendah dari berbagai tokoh atau dari berbagai kelompok yang ada dalam pembacaan kita, dan kita melihat di dalam titik gelap itu mereka menghidupi pengharapan dan Allah tidak melepaskan, dan Allah tidak tinggal diam, dan Allah tidak meninggalkan. Kita baca dari Yehezkiel pasalnya yang ke-37. Di sana Yehezkiel hidup di Yerusalem dalam masa penyerangan pertama Babel atas Yerusalem. Dia merupakan salah satu tawanan yang dibawa ke pembuangan pada gelombang pertama. 5 tahun sesudahnya menjelang ditabiskannya sebagai imam, Yehezkiel mendapat sebuah penglihatan di tepi kanal air di sungai Kebar. Kemah-kemahnya orang-orang Israel itu. Di sana Yehezkiel melihat awan badai mendekat dan 4 makhluk bersayap yang masing-masing memiliki 4 wajah. Sayap itu menopang tahta tempat sesosok makhluk yang hampir menyerupai manusia duduk di atasnya. Berkilauan dan dikelilingi oleh api. Yehezkiel menyebutnya sebagai sebuah gambar kemuliaan Tuhan. Dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata kavod yang biasanya identik dengan wujud tanda kehadiran Allah yang datang secara pribadi gitu. Jadi Yehezkiel menceritakan penglihatannya itu dengan sebuah hal yang sangat amat nyata gitu. Yehezkiel lalu memperingatkan Israel bahwa mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah dengan berpaling pada ilah-ilah lain. Mereka menyembah berhala, dan imbasnya ketidakadilan sosial, kekerasan yang merajalela, dan akibat dari semua itu akan ada serangan yang berlanjut kepada serangan kedua dan seterusnya yang akan menghancurkan umat. Pesan itu tidak hanya disampaikan melalui kata-kata oleh Yehezkiel, tapi juga suatu aksi teatrikal yang Yehezkiel lakukan yang bisa kita baca pada ayat yang keempat dan kelima yang menggambarkan kejahatan dan dosa-dosa Israel. Sayangnya umat Israel dalam keadaan itu mengeraskan hati mereka. Mereka enggan mendengarkan peringatan-peringatan yang dikatakan dan ditampilkan oleh Yehezkiel. Dan dalam penglihatan-penglihatan berikutnya, ketidaksetiaan umat Israel kepada Allah, hati yang berpaling pada dewa-dewa, lalu termasuk kepada kebebalan hati orang-orang Israel ini mendukakan hati Allah dan membuat hal yang akan semakin menghancurkan bangsa ini. Pemberontakan umat Israel mendatangkan malapetaka. Kehancuran yang di depan mata oleh mereka akan rasakan sendiri. Dan itulah yang akan terjadi dan itulah yang dilihat oleh Yehezkiel. Tetapi tetap dalam keadaan bebal, umat tidak mau atau enggan untuk mendengarkan apa yang diperkatakan oleh Yehezkiel. Yang menarik, meski kehancuran tidak bisa dihindari, meski malapetaka tidak bisa dihindari, itu memang dirasakan oleh umat Israel, tapi ada hal lain yang kita lihat bahwa Allah yang marah itu kepada umatnya itu tetap tidak mengabaikan umatnya. Allah tetap bersama dengan umatnya dalam pembuangan. Bahkan Allah berjanji untuk mengembalikan sisa-sisa Israel ke tanah perjanjian. Mereka akan diperbaharui hatinya dan mereka akan benar-benar bisa mengasihi Allah. Apakah Allah menyerah terhadap bangsa yang bebal itu sampai dia membiarkan Yerusalem beserta bait sucinya hancur? Tidak, nyatanya tidak. Masa depan masih ada. Janji pemulihan itu tampak. Kalau Bapak Ibu baca pada pasal-pasal berikutnya, dalam pasal 34 sampai pasal dengan 48, dilihat di situ bahwa ada pengharapan bagi umat Israel. Ketika hadirnya Raja Mesianik Daud yang baru,
yang tergambar dalam penglihatan Yehezkiel tentang lembah besar yang dipenuhi tulang manusia yang telah kering, metafor atau gambaran kondisi spiritual Israel yang telah kering oleh karena dosa-dosa mereka. Pemberontakan mereka berakibat memang kepada kematian dan kehancuran, baik fisik maupun perjanjian dengan Allah. Kematian itu memang menandakan ketiadaan harapan akan pulihan kehidupan mereka. Namun, dalam ketiadaan kehidupan itu, Roh Allah menghidupkan umatnya kembali. Allah membuat tulang belulang itu kembali berdiri, mengisinya dengan nafas hidup dan menumbuhkan daging-dagingnya. Ini mengingatkan kita akan kisah penciptaan pada Kejadian 2, di mana pemberontakan umat Tuhan mendatangkan kematian, tetapi ada harapan yang memulihkan dan penciptaan kembali. Dan itu semua dilakukan oleh Allah sendiri, yang membentuk manusia menjadi ciptaan baru, sehingga manusia itu benar-benar punya relasi yang baik dengan Allah, dan itu tidak bisa terlepas dari sebuah pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang punya relasi dengan Allah yang jauh lebih baik, yang jauh lebih percaya, yang tidak akan lagi mengkhianati, yang tidak akan lagi bebal. Lalu kita baca dalam surat Roma di mana Paulus menulis ini dengan sangat jelas, di mana keadaan latar belakang jemaat Roma yang terdiri dari orang-orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi yang ketika di zaman Paulus tengah berselisih atau terpecah. Pada masa itu banyak sekali pertanyaan dan membuat orang-orang itu menjadi bingung. Pada masa Kaisar Claudius, orang-orang Yahudi termasuk yang mengikut Yesus diusir dari Roma. 5 tahun sesudahnya mereka diizinkan kembali dan keadaan gereja menjadi sangat non-Yahudi. Hal ini menimbulkan ketegangan hubungan antara orang-orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Ketegangan itu dalam rangka mempertanyakan soal aturan-aturan dalam agama Yahudi seperti sunat, makan makanan halal dan haram, merayakan Sabat, dan lain-lain. Paulus berharap gereja yang terpecah itu bisa bersatu kembali. Gagasan Paulus dalam surat Roma adalah bahwa manusia telah terkungkung dalam dosa tanpa harapan dan perlu diselamatkan. Namun mengingat akan kerentangan dan kecenderungan manusia untuk jatuh ke dalam dosa, penyelamatan tidak mungkin terjadi dengan usaha manusia belaka. Hanya untuk menaati hukum Taurat lalu terbebas dengan dosa. Manusia dibenarkan atas karunia Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Dibenarkan oleh iman, artinya status baru dalam kesatuan dengan kebangkitan Yesus. Kesatuan dengan Allah itu sendiri. Menjadi komunitas yang baru di dalam Allah, yang memiliki masa depan yang baru, yang hidupnya bergantung kepada harapan akan pengubahan dari ciptaan baru itu. Hidup sebagai manusia baru artinya siap sedia menanggalkan manusia lama yang dikuasai oleh nafsu kedagingan dan hidup dipimpin oleh Roh dalam pengharapan. Hidup yang dipimpin oleh Roh dalam pengharapan adalah hidup yang berjuang untuk mengatasi keinginan daging yang cenderung mendominasi, yang cenderung terlihatnya lebih menggiurkan. Paulus tidak meniadakan realitas bahwa kesulitan dan godaan itu akan tetap ada, tetapi kesatuan dengan Roh memberikan daya atau kekuatan mengalahkan keinginan-keinginan daging atau apa yang jahat atau apa yang dianggap kehidupan yang tidak diketahui. Hidup oleh Roh dalam pengharapan adalah hidup yang melampaui segala kerapuhan. Tuhan selalu memahami kerentanan dan kerapuhan yang membawa kita ke dalam titik terendah dalam hidup kita. Tuhan memahami apa yang kita rasakan. Tuhan memahami apa yang sedang kita alami dan kesakitan yang kita rasakan itu. Bahkan kegelapan yang mungkin hanya terlihat di depan mata kita. Tuhan memahami itu. Mari lihat betapa Tuhan memahami itu melalui cerita lanjutan dalam Injil yang kita baca. Di mana Yesus
memahami keadaan yang dialami oleh Maria dan Marta ketika kehilangan saudara mereka, Lazarus. Betapa besar kasih Yesus kepada Lazarus, sahabatnya itu. Dia mampu melakukan tindakan berbahaya untuk menunjukkan empatinya dengan datang ke Betania, padahal para murid sudah mengingatkan dia bahwa mereka baru saja diusir dan dikejar-kejar dari sana, nyawanya terancam. Bahkan para murid dalam bacaan kita terlihat ketakutan kembali ke sana, tetapi Yesus dengan penuh kasihnya kepada Lazarus beserta juga Maria dan Marta datang ke sana untuk membangkitkan Lazarus. Maria dan Marta, dua bersaudara yang tengah berada di dalam titik terendah kehidupan mereka, di puncak kesedihan mereka karena Lazarus saudara mereka mati. Kepedihan atau duka cita itu tampak dalam ekspresi tangisan yang menyayat hati. Digambarkan tangisan Maria dan para pelayat lainnya sebagai sebuah ratapan dan tangisan yang keras, yang nampak jelas atau mencolok, seakan-akan kematian adalah akhir dari segalanya. Keterpisahan yang sangat menyedihkan. Sementara kita lihat juga ketika Yesus juga menangis, itu adalah gambaran tangisan dari seorang sahabat yang kehilangan penuh. Tenang, tetapi penuh dengan ratapan lirih, diliputi oleh kesedihan, tapi di dalam kesedihan dan tangisan itu ada sebuah tindakan nyata dari seorang sahabat yang menyelamatkan. Seolah tangisan itu memang melukiskan kepedihan hati Yesus melihat realitas kematian yang membuat para saudara dari Lazarus ini kehilangan harapan. Jadi kalau dikatakan di situ, Yesus bukan hanya bersedih karena kehilangan sahabatnya, tapi juga melihat keterpurukan dari si Maria dan Marta itu yang membuat juga Yesus menjadi jauh lebih bersedih. Melihat para pelayat yang datang, melihat para kerabat yang kehilangan sosok Lazarus, membuat Yesus semakin sedih. Dan Yesus melihat dan menangkap kerapuhan itu, sehingga dia tidak tinggal diam ketika melihat kerapuhan dari Maria dan Marta beserta dengan para pelayat yang datang. Tangisan Yesus menandai bahwa dia tidak mengabaikan keterpurukan manusia, dan dia tidak mengabaikan harapan-harapan akan kesembuhan dari saudara terhadap saudara yang lain. Dia memberi ruang penuh pada hancurnya hati manusia. Dia juga menangis seperti hancurnya hati manusia itu dengan menunjukkan kepedulian, sebuah ekspresi kepedihan, yaitu tangisan. Tetapi dengan itu dia membersamai Maria dan Marta yang berduka cita itu, menangis memang bersama dengan mereka, dan itulah yang meneguhkan kita sebenarnya dari pembacaan Injil ini, bahwa Allah hadir di titik terendah kita. Allah tidak mengabaikan kerapuhan dan keterpurukan kita. Allah ada dalam setiap fase kehidupan kita dan dia bersama dengan kita. Sebenarnya itu yang ingin diceritakan dari cerita kematian dan kebangkitan Lazarus ini. Yesus tahu bahwa kematian Lazarus bukanlah akhir dari segalanya. Dia membangkitkan dan menerbitkan harapan baru bagi Maria dan Marta dan para kerabat itu. Dan peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus adalah bagian dari garis waktu yang sudah Tuhan rencanakan, yang sudah dalam skenario besar Allah, dalam misi penyelamatan Allah melalui sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus akan semua yang dilakukan untuk orang-orang berdosa termasuk kita ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kematian dan kebangkitan Lazarus bukan sekedar peristiwa sederhana. Yesus menunjukkan kehadirannya. Tidak ada kuasa apapun, tidak ada hal apapun yang tidak bisa dilakukannya. Bahkan kematian pun menyerah di depannya. Dan Lazarus bangkit. Ini menjadi kekuatan bagi kita semua.
bahwa hidup di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah berkenan, kalau Allah ingin melakukan, tidak ada kuasa apapun yang mampu menghalangi. Peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus adalah sebuah hal nyata untuk memperlihatkan keotoritasan Allah dalam kehidupan manusia dan juga kehadiran nyata Allah dalam kehidupan manusia. Allah bukan sekedar hadir untuk memenuhi keinginan dan menjawab pengharapan dari manusia. Tetapi Allah hadir untuk menunjukkan siapa Dia dan menunjukkan sebenarnya siapa kita. Bapak Ibu, kita seringkali hidup dalam sungut-sungut yang begitu besar. Seringkali mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini seolah-olah adalah hal yang tidak pantas dan layak kita rasakan. Lalu kita dengan segala banyak mengungkit-ungkit apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Kita terkadang terjebak untuk tidak menyadari siapa diri kita. Menganggap bahwa memang kedudukan kita sebagai anak Allah itu adalah kedudukan yang tertinggi gitu ya. Kedudukan yang cukup tinggi gitu. Tapi kita lupa bahwa kita sekedar anak. Ada Bapa, ada Allah yang jauh lebih tinggi dan berkuasa. Kita sekedar anak yang hanya bisa demikian. Menengadahkan tangan kita meminta kepada Bapa kita, kepada Allah kita untuk melakukan yang sebenarnya kita ini anak yang tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Kita kurang menyadari itu. Sering terjebak untuk tidak memahami posisi kita. Kenapa kita digambarkan sebagai seorang anak? Ya karena anak tidak bisa melakukan apa-apa sendirian. Anak kecil, fragile, rapuh. Dan memang itu kita rapuh. Tetapi kita diajarkan untuk hidup dalam iman kepada Kristus. Hari ini kita diajarkan hidup dalam pengharapan di dalam Kristus. Menghidupi pengharapan itu. Kita ada kata di depan menghidupi, yang artinya mungkin pengharapan dalam hidup kita ini hampir mati. Bapak, Ibu, dan saya kalau disuruh menghidupi sebuah pohon yang mungkin bisa saja kita pelihara dari kecil. Bapak, Ibu, dan saya ini kan sudah dipupuk, sudah ditanam, disiram dari kecil. Dan mungkin ketika kita dewasa, pupuk dan siraman atau vitamin lainnya itu mulai berkurang karena kenyataan hidup yang semakin berat, yang membuat iman kita tergerus, yang membuat kepercayaan kita semakin tipis, yang membuat kita penuh akan keraguan dan kekhawatiran. Nah, kita disuruh menghidupi pengharapan di dalam Kristus. Yang mungkin pengharapan itu sudah hampir mati, kering, kerontang, yang lupa kita siram, yang lupa kita pupuk, yang lupa kita pelihara. Sehingga kehidupan ini ketika datang masalah silih berganti atau bertubi-tubi menjadi kering kerontang, hampir mati, gampang menyerah, gampang putus asa karena pengharapan itu tidak dihidupi. Lalu bagaimana caranya menghidupi pengharapan di dalam Kristus? Pengharapan itu berkawan karib dengan iman dan ketaatan, Ibu Bapak. Kita perlu beriman dan taat. Pengharapan itu diibaratkan sebagai sebuah tindakan nyata dari iman yang kita percayai. Pengharapan menjadikan iman sebuah hal yang nyata yang tidak hanya ada di awang-awang yang bukan pepesan kosong.
pengharapan menjadikan sebuah peristiwa penyelamatan Kristus terhadap manusia yang berdosa itu adalah sebuah peristiwa keselamatan yang benar-benar membawa manusia kepada kehidupan dengan Allah yang lebih baik. Jangan sebaliknya, malah membuat kehidupan manusia semakin tidak percaya kepada Allah, bukan karena apa yang dialami, tapi karena pengharapannya itu tidak dihidupi. Karena iman dan ketaatan itu udah semakin habis. Mungkin saat ini Bapak Ibu dan saya ada dalam doa yang cukup panjang. Doa yang tadinya semangat tapi menjadi doa yang akhirnya kurang semangat. Ketika orang beriman tetapi tidak berpengharapan, ketika orang beriman tetapi dia tidak taat, kita menjadi orang-orang yang ragu, tidak percaya akan kekuatan dan kemahakuasaan Allah dalam kehidupan manusia. Kita tidak percaya bahwa Allah mampu melakukan banyak perkara dalam kehidupan manusia. Kita terkadang terjebak untuk selalu ingin serba cepat. Apa yang saya inginkan harus sekarang. Apa yang saya mau harus sesuai tipenya, speknya, semua dengan yang saya inginkan. Kita terkadang tidak bisa melihat dari point of view Tuhan. Bahwa ini bagi Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Tapi kita terkadang menganggap bahwa point of view kita itulah yang terbaik buat diri kita. Menganggap bahwa kita lebih tahu diri kita dibanding Allah tahu siapa kita. Dan kita terjebak di dalamnya. Melihat bahwa Allah seolah-olah tidak ada bersama dengan kita. Tidak mendengar setiap pengharapan kita. Lihatlah bangsa Israel itu. Bangsa yang bebal itu. Seburuk itu pun Allah tetap menyelamatkan mereka. Allah tetap mengasihi mereka. Allah tidak meninggalkan mereka sendirian. Lihat Maria dan Marta dalam cerita Injil kita. Di dalam titik terendah kehidupan akan kehilangan dari saudara mereka Lazarus. Kematian yang seolah-olah akhir dari segalanya itu Allah hadir di dalamnya. Bahkan Allah membangkitkan Lazarus. Suatu peristiwa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kalau itu bukan Allah. Allah mampu menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah mampu mengubahkan Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi lebih baik, menjadi sehat, menjadi lebih dalam segala hal, termasuk mungkin dalam pergumulan akan keluarga, termasuk mungkin dalam pergumulan akan kehidupan bersama dengan orang di sekitar, termasuk mungkin dalam kehidupan ekonomi. Allah mampu memulihkan. Allah mampu menyembuhkan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sakit dalam keadaan yang sangat sakit, bertahun-tahun berjuang, seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah putus asa itu sudah di depan mata, seolah-olah obat apapun tidak bisa menyembuhkan, mustahil bagi manusia tapi tidak bagi Allah. Kalau apa? Kalau kita menghidupi pengharapan di dalam Kristus. Sepenting itu hidup di dalam pengharapan. Karena hidup di dalam pengharapan menunjukkan siapa kita, kualitas kita sebagai seorang yang percaya kepada Allah. Ibu bapak saudara dan saya hidup dalam pengharapan, artinya ibu bapak saudara dan saya percaya penuh akan kuasa Allah. Tetapi kalau pengharapan kita sudah mulai mengering, bahkan perlu lagi kembali dipupuk, perlu kembali lagi diairi, di sana ibu bapak saudara dan saya bisa melihat bahwa kita mulai tidak percaya bahwa Allah itu mampu melakukan banyak hal. Selamat menghidupi pengharapan di dalam Kristus, Bapak Ibu. Allah itu berkuasa. Allah itu mampu melakukan berbagai hal. Kalau Dia saja mampu membangkitkan
membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia mampu mengangkat dan memulihkan Bapak Ibu Saudara dan saya dari berbagai keterpurukan yang kita alami. Yang penting, hiduplah dalam pengharapan, beriman dan taatlah. Tuhan memberkati dan memampukan. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kami akan sampaikan persiapan perjamuan kudus. Pada hari Jumat Agung tanggal 3 April 2026, dalam ibadah kita akan merayakan perjamuan kudus, dan untuk menyambut perayaan itu mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara dan kita hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga kita mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah kita bahwa Kristus telah mengorbankan hidup kita demi keselamatan kita? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin kita dalam hidup pribadi, dalam hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara
atau kita hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus. Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah kita rela berkorban untuk sesama? Sudahkah kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama berarti menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri di dalam merayakan perjamuan kudus mendatang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam kesempatan kali ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Di kehidupan kami berdemokrasi, Tuhan berkatilah kami pribadi lepas pribadi rakyat Indonesia ini, supaya kami bisa terus untuk saling bergandengan tangan, support satu sama lain di dalam perbedaan yang ada. Kami berdoa pemerintah kami pun mampu untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka tanpa mereka mementingkan diri mereka sendiri. Biarkanlah mereka Tuhan belajar, mereka terus untuk menanamkan kepada diri mereka untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Berdoa untuk kestabilitasan politik, ekonomi, dan keamanan yang ada di bumi Indonesia. Kiranya semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik dari pusat maupun daerah, kiranya mereka semua memberikan keamanan bagi kami semua, kenyamanan bagi kami semua, dan seluruh yang mereka tentukan adalah yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Kami mengingat bahwa pada hari ini teman-teman kami, saudara-saudara kami, kaum muslim merayakan hari kemenangan mereka. Kiranya rasa solidaritas, rasa untuk selalu bisa memberikan yang terbaik bagi sesama kami, terus kami junjung tinggi. Dan biarkan mereka bisa merayakan hari kemenangan mereka dengan penuh sukacita. Kami bersyukur akan hal itu. Kami berdoa juga Tuhan bagi kami yang Tuhan percaya dan pilih untuk selalu tetap berada di bumi Indonesia ini. Kami tahu Tuhan percayakan kami di sini untuk memberikan damai sejahtera bagi bukan hanya untuk diri kami, tapi juga untuk lingkungan di sekitar kami. Kiranya kami seperti lilin yang menyala, menyinari mereka, sehingga terus terang Allah itu berada di sekitar kami. Kami berdoa juga untuk kami dalam kehidupan berjemaat. Tuhan tahu bahwa kami ini berjuang bertahun-tahun, tapi kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami. Ampunilah kami kalau di dalam perjuangan kami ini ada banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat kami dari hati lepas hati, biarkanlah setiap perjuangan ini menghasilkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pun bergumul dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Bergumul dalam kehidupan kami secara pribadi, bagi kami yang hidup dalam kehidupan yang penuh akan permasalahan silih ganti berdatangan. Tuhan, biarkanlah kami di dalam pergumulan atau permasalahan apapun, kami tetap teguh dalam pengharapan kami seperti firman yang baru kami dengar. Kami menghidupi pengharapan kami di dalam Kristus, sehingga kami tidak hilang arah, tapi kami tahu kami harus melangkah dan percaya
untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena di dalam pengharapan itu ada aksi nyata dari kami, karena di dalam pengharapan itu ada jawaban dan solusi dalam setiap permasalahan kami. Kami yang bergumul dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dalam kehidupan anak-anak kami, dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Biarkanlah kami tidak bersungut-sungut, tapi kami mampu bersyukur dalam setiap hal yang kami hadapi, karena Tuhan punya rencana dan waktu yang terbaik bagi kami. Kami berdoa untuk para saudara-saudara kami, jemaat kami yang sudah dalam usia lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Parangin-Angin, Ibu Nutrio, Bapak Suwardi, Bapak Cornelius Siram, dan jemaat lansia lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kepada para saudara kami yang sudah lanjut usia ini semangat di hari tua mereka, semangat di rambut putih mereka untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kami belajar banyak untuk selalu memuliakan nama Tuhan sampai putih rambut kami dari mereka. Sukacita Tuhan limpahkan kepada mereka. Juga jemaat yang sakit maupun yang dalam kelemahan tubuh, dalam pemulihan, kiranya Tuhan berkati mereka semua sehingga mereka segera pulih. Mereka kembali beraktivitas seperti biasanya. Mereka kembali untuk bertemu kami dalam ibadah-ibadah yang boleh berlangsung di dalam kehidupan kami berjemaat. Kiranya obat-obatan yang mereka minum, tangan suster, dokter yang merawat mereka, dimanapun mereka berada dalam kehidupan pemulihan mereka, kiranya dalam jamahan tangan Tuhan, mereka sembuh, mereka pulih, dan mereka bisa terus memuliakan nama Tuhan. Keluarga juga yang mendampingi Tuhan berkati, sehingga selalu menghadirkan sukacita bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ini. Kami juga mau berdoa bagi pergumulan kami lainnya dalam kerinduan-kerinduan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarkanlah Tuhan dalam kehidupan ini kami mampu untuk terus bersyukur, percaya dalam pengharapan bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di tengah-tengah dunia yang semakin menghimpit ini. Biarkanlah anak-anak kami bisa bertumbuh, berkembang sesuai pada usianya, sesuai pada kebutuhannya, dan biarkanlah kami sebagai orang tua juga mampu untuk mengajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah mereka, sehingga suatu hari dalam setiap apa yang mereka cita-citakan dan akan mereka tempuh, mereka selalu mengingat bahwa itu datangnya dari Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhanlah yang paling tinggi. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Inilah syafaat yang boleh kami naikkan. Mungkin masih banyak yang belum kami sebutkan, tapi kami percaya kami punya Allah yang selalu mengerti, Allah yang selalu peduli akan setiap yang kami hadapi, akan setiap yang kami butuhkan. Di dalam nama Kristus Yesus kami naikkan seluruh doa ini dan kami satukan dengan doa yang selalu Engkau ajarkan kepada kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dalam ibadah pada hari ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita hendak mengingat bahwa memberi persembahan adalah tanggung jawab kita atas berkat Tuhan yang telah diberikannya secara nyata kepada kita semuanya. Nah, persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang akan kami bacakan demikian. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening gereja yang seperti tercantum pada layar, atau dapat Bapak Ibu kumpulkan nanti diserahkan ke bendahara gereja pada saat kita beribadah secara onsite. Sebagai lagu persembahan kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 298. Kita akan nyanyikan bait pertama sampai dengan ketiga dengan judul Selama Bumi Didiami dan seterusnya. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Jemaat kami ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepadamu karena Tuhan berkenan untuk kami berkesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kami sebagai rasa syukur kami atas pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami umat manusia, atas pemeliharaan Tuhan sehari-hari, dan atas berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami bawa persembahan ini ya Tuhan sebagai rasa syukur kami, sebagai penyerahan hidup kami kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, agar persembahan ini berguna untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk kami boleh dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami juga boleh mempersembahkan tubuh kami yang merupakan ibadah kami yang sejati. Kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang sejati. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita
akan memuji Tuhan sebagai lagu pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 344. Kita akan nyanyikan bait pertama dan sampai dengan keempat dengan judul Ingat akan Nama Yesus dan seterusnya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana.